Pak berlanjut Pak, untuk kalau tadi itu kan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di pendidikan. Nah kalau SDM di pekerja seperti apa Pak strateginya Pak? Karena kan kalau misalnya kita sekarang meningkatkan nilai tawar dengan upah murah, upah pekerja murah sudah tidak zamannya lagi gitu kan Pak. Jadi kan bagaimana strategi Ganjar Mahfud untuk minimal menaikkan upah daya saingnya pekerja, bukan upah, daya saing pekerja, sehingga satu pekerja bisa menghasilkan output yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Vietnam terutama ya, karena kan di regional kita saingannya Vietnam. Ya, jadi ya ini kan klasik, pasti orang menjawabnya dengan jawaban klasik kan, dengan Ya, betul. pelatihan gitu kan, upskilling, skill. reskilling dan sebagainya. Tapi prinsipnya begini, kalau kita bicara hari ini ya, kita ini kan upah, jadi gini, kita tidak bisa menaikkan upah ya atau gaji dari pekerja kalau kualitas pekerjaannya tidak naik, betul Ya, kan? betul. Kalau kualitas pekerjaan tidak naik, kemudian upahnya dinaikkan, Makin susah naik Makin boncos. kompetensinya Pak. makin tidak kompetitif. Iya, makin tidak Betul kompetitif. Ya kan, misalnya pekerjaannya sama, gajinya dinaikkan. Industri kan tidak kompetitif. Akhirnya industri pindah ke negara lain yang upahnya lebih murah. Jadi satu-satunya cara menaikkan upah penduduk itu dengan cara menaikkan kualitas pekerjaannya. Ya kan? Iya, betul. Nah, untuk menaikkan kualitas pekerjaannya hanya dengan satu cara juga. Kualitas industri harus naik kelas. Ya kan? Kalau industri masih sama dengan industri yang ada di struktur industri di Indonesia hari ini, ya kan? Saya tidak ingin menyebutkan secara detail ya, tapi kan sebetulnya kita sudah mengklasifikasikan ya industri di Indonesia ini, ya kan? Saya kelompokkan ke dalam 4, atau kami kelompokkan ke dalam 4. Industri dengan teknologi rendah, middle low, middle up, sama tinggi. Sebagian besar industri di Indonesia, ya, itu semua ada teknologi rendah dan middle low. Artinya apa? SDM kita ada di situ semua, ya kan? Kemudian ekspor kita juga dari sini semua, ya kan? Nah, kalau ini dibiarkan terus, kita tidak mungkin bisa menaikkan upah pekerja kita, ya kan? Mau dilatih seperti apapun gitu kan, kalau kualitas pekerjaannya tidak dinaikkan, ya di situ terus. Jadi it goes both way, ya, it takes two to tango. Artinya industrinya juga harus dimodernisasi sehingga kualitas pekerjaannya naik, kitanya upah buruhnya juga naik. Nah, upaya ini harus berjalan secara simultan antara upaya untuk menaikkan kualitas kualitas pekerja ya, dengan kualitas dari industrinya sendiri. Jadi kita harus dorong industri dengan kualitas teknologi yang lebih tinggi. Nah, itu harus berjalan bersamaan. Karena itulah maka pendekatan ini harus komprehensif, ya, bersama antara industrinya dan juga pekerjanya. Kalau hanya fokus di SDM-nya, pekerjanya saja. Tadi kan pendidikan sudah kita bahas, ya kan? Ya dilatih macam mana lagi gitu kan? Kalau industrinya masih di situ juga. Nah, jadi ini harus kerjasama nih antara. Perlu ada diversifikasi sektoral prioritas industri. Jadi industri kita harus didorong ke modernisasi. Jadi gini pendekatannya, basis industri kita yang ada sekarang, ya, yang ada sekarang ini harus kita modernisasi dengan teknologi yang lebih tinggi, ya kan? Nah, pada saat yang sama kita harus juga memperkenalkan mesin-mesin ekonomi baru, ya kan? Hilirisasi, digitalisasi saya katakan tadi harus didorong ke sektor produksi, ya kan? Hilirisasi juga harus lihat itu. Nah, satu lagi transisi energi. Transisi energi itu harus kita lihat sebagai mesin ekonomi baru. Jadi kita jangan melihat transisi energi itu hanya semata-mata upaya untuk melakukan dekarbonisasi, ya, tapi menjadikannya mesin ekonomi baru. Jadi namanya bukan dekarbonisasi, menurut saya programnya adalah green development, ya, mengatakan pembangunan ekonomi yang hijau menggunakan program transisi energi. Karena transisi energi kan keniscayaan, ya kan, kita semua sudah bersepakat
di seluruh dunia Global, ya. akan mencapai net zero emission tahun 2060. Caranya kan cuma satu, transisi energi. Dan ini berlaku di semua negara. Transisi energi kan ada 3, konservasi energi, kemudian efisiensi energi, dan yang terakhir renewable energy. Kita saat ini hanya berfokus ke renewable energy, Iya. ya kan? Belum bicara efisiensi energi, konservasi energi sikap untuk hemat energi. Efisiensi energi terkait dengan upaya-upaya menggunakan teknologi-teknologi yang lebih efisien. Ini kan industri baru, ya kan? Kemudian renewable energy itu industri baru juga, ya kan? Nah, ini semua harus disiapkan. Jadi proses transisi energi harus disiapkan dengan penyiapan industri dalam negerinya juga untuk memasuki wilayah-wilayah ini. Nah, tapi lebih dari itu, transisi energi itu kan kita bicara mengkonversi yang tadinya pembangkit listrik berbasis fosil menjadi berbasis renewable, tapi konsumsi listrik di Indonesia yaitu baru 18,69%. Salah satu yang terendah di ASEAN, lebih rendah daripada Vietnam. Sisanya itu adalah konsumsi, ini kita bicara total energy consumption. Iya. Sisanya itu mengkonsumsi energi juga, sektor transportasi, ya itu mungkin 30%, Pak. Kemudian sektor rumah tangga, kompor-kompor gas kan itu emisi semua. Iya. Artinya kalau kita mengkonversi keseluruhan pembangkit listrik kita menjadi renewable energy, kan nggak menyelesaikan persoalan emisi. Ini kan juga harus ditransfer. Nah, ini kan proses mentransformasi dari kompor listrik menjadi kompor induksi, itu teknologi lagi, industri lagi maksud saya, ya kan? Kemudian juga EV, industri lagi, ya kan? Hari ini kita punya sekitar 20 juta mobil dan 130 juta motor, ya kan? Ambil 10% nih kita konversi ke EV, udah berapa banyak gitu industri yang tumbuh berkembang di sana. Jadi semua itu harus direncanakan secara komprehensif, dan kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita transisi energi karena kita tekanan dari negara lain untuk transisi energi. Iya. Padahal bukan. Akhirnya tren global aja Ini, gitu ya, Pak. ini bukan urusan tren ini kan, bukan fashion ini kan, tapi harus kita manfaatkan untuk menggerakkan perekonomian Betul, betul. dalam negeri. Jadi bukan semata-mata cuma mengejar net zero-nya aja ya Pak ya, tapi Bukan. juga harus berimpact pada Diversifikasi. perekonomian Indonesia. Betul. Jadi karena itu Mas Ganjar menggunakannya sebagai salah satu mesin ekonomi baru, Tools baru. sebagai tools baru.